ahsani ma kanu ya'malun. Man 'amila shalihan, siapa orangnya yang beramal saleh, beribadah, min dzakarin aw unsa, baik laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dan ia dalam keadaan beriman, secara istiqomah dalam kurungnya begitu. Falanahyiyannahu hayatan thayyibah, pasti kami akan berikan kepada mereka kehidupan yang baik. Makanya ketika semua umat Islam, semua manusia sudah taat kepada Allah, dalam hadis ditampilkan oleh Nabi bukan yang lain-lain dulu, tapi tidak akan ada lagi satu orang yang mau menerima zakat. Ini hadisnya, coba kita lihat. Wallahu a'lam, kita akan mendapati masa-masa seperti ini atau tidak, atau kita sudah pada kembali semua kepada Allah. Yang jelas kita lihat ini hadisnya. Kalau sekarang kan sudah terbukti baru di Brunei Darussalam nih Pak, atau di Qatar, sekolah gratis, rumah sakit gratis. Contohnya hadis Sahih Bukhari nomor 2109. Ini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada pada kekuasaan Allah, demi zat yang jiwaku ada pada genggaman Allah, la yushikanna ayanzil fikum ibnu Maryam, akan turun ke tengah-tengah kalian, hidup bersama kalian Nabi Isa, tapi Nabi Isa-nya nanti akan mengamalkan Al-Quran, tidak mendakwakan Injil. Beliau ikut menjadi umat Nabi Muhammad. Hakaman muqsita, menjadi hakim yang adil, menjadi pengawas pemerintahan Imam Mahdi yang adil. Fayukassir salib, beliau akan menghapuskan salib-salib. Wa yaqtulul khinzir, menghilangkan babi-babi. Wa yada'ul jizyah, meletakkan upeti-upeti. Wa yufidul mal, sehingga harta berlimpah ruah. Ini masa-masa ketika sholat subuhnya seperti sholat Jumatnya. Cuma kan kemarin aja di kompleks saya, 1 Syawal Idul Fitri, kita sholat subuh. Sholat subuhnya cuma 2 saf, 3 saf. Sholat Idul Fitrinya sampai ke pos satpam, Pak. Ini kelirunya di mana, teman-teman? Sholat subuhnya yang hukumnya wajib cuma 2 saf. Saat itu juga, ketika sholat Idul Fitri sampai melebar ke jalan raya, laki-laki itu. Inilah tugas kita semua, bukan hanya tugas para ustaz. Tugas kita semua saling ingat mengingatkan, ayo ke masjid, ayo ke masjid. Dari masjid semua akan jadi baik. Sumbernya di masjid. Ya. Makanya kediaman Sultan Brunei itu dibuat masjidnya semegah mungkin di istananya. Namanya Istana Nurul Iman. Baik, hadirin. Kata Nabi, sehingga harta berlimpah ruah, hatta la yaqbaluhu ahad, sehingga tidak ada lagi satu orang pun yang terima zakat. Kenapa? Sudah makmur semuanya. Ini akan terjadi masa-masa seperti ini 7 tahunan dalam hadis-hadisnya. Allah a'lam, ya. Kapan terjadinya, yang jelas akan ada lagi satu masa jayanya umat Islam. Baik, para jemaah dirahmati Allah, ya, kembali. Jadi istiqomah itu paket komplit. Sekarang kita sebutkan dulu deh amalan-amalan istiqomah yang hablum minallah. Yang hablum minallah, Bapak Ibu, ya. Di antaranya apa?
tetap beriman kepada Allah sampai ajal kita. Tulisannya kelihatan, masih kelihatan nggak ibu-ibu? Apa tambah kecil? Tetap iman kepada Allah sampai ajal tiba. Tetap jaga sholat berjamaah. Kita masuk nih poin-poin amalannya, yang apa yang mau diistiqomahkan, komplit semuanya. Sholat tahajud Bapak Ibu jangan tinggal, kita saling ingat mengingatkan. Sholat tahajud bukannya harus jam 1, jam 2. Tadi kita bangun setengah 4, udah cukup waktu untuk tahajud. Bangun jam 4 aja masih cukup. Diistiqomahkan lagi sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, sholat rawatib, dan lain-lain dari sholat sunnah. Kemudian baca Quran minimal 1 juz ya Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak lagi ngaji aja pegang Quran, insya Allah gak kerja 1 juz itu. 1 juz itu hanya 10 lembar. 10 lembar. Baca Quran 1 juz. Ini saya tidak tampilkan dalil-dalilnya ya Pak. Kalau mau tampilkan dalil itu bisa. Karena ada poin-poin yang lebih penting dari ini. Atau contohnya gini, baca Quran 1 juz itu hadisnya Sahih Bukhari, nomornya 1877 di sini. Nabi katakan, bacalah Quran sehari 1 juz sehingga kalian khatam setiap bulan. Ini coba kita tampilkan. Dari sahabatnya Abdullah bin Amr bin As. Riwayatnya masih riwayat Imam Bukhari rahimahullah. Sebagai pemilik sanad hadis terbaik, ini hadisnya sudah ada 1877. Baginda Nabi bersabda, "Iqra'il Qur'an fi kulli syahrin." Bacalah Al-Qur'an sampai khatam setiap bulan. Setiap bulan. Saya 1 juz. Pak Ustaz, saya belum mampu. Ya udah setengah juz, 5 lembar. 5 lembar masih berat Pak Ustaz. 1/4 juz, 2 lembar setengah. Masih berat Ustaz. 1/8 lembar, 1/8 juz menurut saya. Berarti kalau 1/8 juz, 1,5 lembar lah. Ya. Ini diistiqomahkan. Saya ingatkan saya dan jamaah semua untuk kita istiqomahkan amal-amal mulia ini. Kemudian zikir tahlil jangan tinggal juga. Sehari 100 aja. Sempatkan Bapak Ibu satu waktu, baik habis subuh, habis asar, ada waktu kapan Bapak Ibu sebelum tidur, la ilaha illallah. Cuma 5 menit kok. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bersalawat kepada Nabi juga diistiqomahkan 100. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ataupun salawat yang paling pendek, sallallahu ala Muhammad, sallallahu 100. Tetapi ada resikonya juga Bapak Ibu kalau salawat. Kita kalau nggak bersalawat kepada Nabi, bagaimana mudah mau dikenal oleh Nabi di padang mahsyar nanti. Karena orang yang paling dekat dengan Nabi di padang mahsyar untuk menerima pertolongan dan syafaat beliau, yang paling langgeng baca sholawatnya, yang paling banyak baca sholawatnya, hadis hasan derajatnya, riwayat Imam Tirmidzi, nomornya masih awal-awal, 400 atau 600-an. Coba kita buka. Jadi kalau kita berselawat kepada Nabi Bapak Ibu, itu kita sudah nyetor nama. Nyetor nama maksudnya kita baca sholawat sekali, malaikat menyampaikan ke kubur Nabi dengan izin Allah. Ini coba kita lihatkan hadisnya. (486) derajatnya hasan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda,
aulan nasi bi yaumal qiyamah, orang yang paling dekat dengan aku pada hari kiamat, aktsaruhum alayya sholatan, yang paling banyak baca sholawatnya kepada aku. 100 sudah lumayan banyak itu Pak, setiap hari aja dilanggengkan setiap hari. Mana dalilnya Ustaz kalau malaikat membawa sholawat kita memberitahu ke kubur Nabi? Karena kalau kita baca sholawat, Nabi menjawab itu namanya setor nama sebelum perjumpaan di padang mahsyar. Kalau yang malaikat petugasnya ini cukup jauh hadisnya, tidak didapati dalam kitab-kitab standar ilmu hadis, yaitu riwayat Imam Bazzar. Kan kalau hadis yang standar itu riwayat siapa? Ya, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Ini 6 ini standar. Kalau tentang nama kita dibawa oleh malaikat ke alamnya Rasul untuk diberitahukan kepada Nabi SAW bahwa umatnya bersolawat, itu hadisnya cukup jauh. Riwayat Imam Bazzar. Ini coba saya cari Imam Bazzar di sini. Tapi emang cukup jauh itu hadisnya. Mana kecil-kecil pula. Nih sudah ketemu. Urutan keberapa itu dari kitab hadis yang banyak. Musnad Bazzar, saya bawakan dulu hadis rumusnya. Nomornya itu 1900 sekian. Oh enggak keluar. Salah tulis sekali. Ayat di khairul. Nabi bersabda, innalillahi malaikatun, sesungguhnya Allah memiliki para malaikat, yuballighuni an ummati salam, yang menyampaikan error. Kitabnya yang satu error. Pusing dia kali dibawakan sedemikian banyak. Baik, jadi Musnad Bazzar. Hadis sudah ketemu. Dan tadi kitabnya error, nggak mau keluar. Nomor 1925. Ya, satu-satu apa itu amalannya saya tampilkan dalilnya. Nabi bersabda, innalillahi malaikatan, sesungguhnya Allah memiliki petugas para malaikat, sayyahin, yang keliling-keliling seluruh dunia. Ngapain? Yuballighuni an ummati salam, yang membawa sholawat dan salam umatku untukku, melaporkan kepada Nabi, ini umatmu mengucapkan salam sholawat kepadamu. Hadirin, begitu istimewanya sholawat kepada Nabi, sehingga ayatnya dicantumkan dalam Al-Quran. Allah perintahkan kita sholat, tapi Allah tidak sholat. Allah perintahkan kita puasa, Allah enggak puasa. Allah perintahkan kita zakat, Allah tidak zakat. Allah perintahkan kita baca sholawat, Allah sendiri bersolawat kepada Nabi, memberikan curahan ampunannya kepada Nabi. Kalau kita memohonkan ampunan untuk Nabi, itu kan ayatnya terkenal dalam surat Al-Ahzab, surat ke-33, pada ayat ke-56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, para malaikatnya, yushollun, berselawat, 'alan nabi, kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, shallu 'alaihi, sholawatlah kalian kepada Nabi. Ini istiqomahkan. Baik. Kemudian diistiqomahkan pula adalah yang lainnya, beristighfar untuk kita dan orang tua kita sehari 100. Bapak